saudara-saudara, kembali lagi di Stand Up Comedy Show edisi ulang tahun Metro TV yang ke-13. Tetap terbaik. Iya, tadi kita udah melihat berapa tadi tuh ya? Udah ada yang nyanyi, udah ada yang goyang, udah ada yang mamahnya lewat. Macam-macam Iya, ternyata ya. yang berikut ini senior ya. Senior, dia cuma ngomong 10 menit, ngomongin 2 kata aja bisa jadi lucu ya. Trik senior. Kita lihat. Viti. Ya, itu. Ini Itu. dia. 2 minggu sebelum saya berdiri di sini, 2 minggu yang lalu, saya baru dapat Facebook. Setelah berjuang sekian lama mengumpulkan duit, itu pun, lu jangan diketawakan, ini ironis. Itu pun saya hanya bisa mendapatkan Facebook second. Oke, langsung saja saudara-saudara. Cak Lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, masih muda jangan ngomel aja, zikir ya. Aneh-aneh memang. Saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan buat komik-komik kita yang luar biasa. Lengkap. Selamat hari jadi Metro TV ke-13. Tetap yang terbaik. Dan mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Karena kalau kita mengharap Metro TV menjadi lebih maju agak susah. Anda tahu di depan itu sudah tanah milik orang. Jadi nggak bisa maju. Jadi yang terbaik lah. Itu yang paling pas. Kenapa bisa menjadi yang terbaik? Karena ada pembanding. Kenapa saya dianggap ganteng? Karena ada Anda yang jelek-jelek. Anda juga. Jangan GR. Saya sekolah dulu gitu. Kalau ulangan saya susah, saya berdoa. Kalau nilai saya tidak terbaik, mudah-mudahan teman-teman saya yang pintar nilainya jelek-jelek. Itu doa yang bisa saya lakukan. Dan terkabul. Teman saya yang pintar-pintar nilainya jelek-jelek. Alhamdulillah, saya lebih jelek. Tapi itu nggak masalah. Karena saya punya prinsip. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Masalahnya hari ini hari apa? Itu yang menjadi masalah kita, jangan disepelekan. Kenapa dah dulu orang yang I hate Monday, saya tidak suka hari Senin. Karena apa? Karena hari Senin setelah hari Minggu. Coba kalau hari Senin setelah hari Selasa. Mungkin orang senang dengan hari Senin. Jadi jangan benci hari Senin, bencilah hari Minggu. Gara-gara Senin setelah Minggu dia dibenci orang Senin. Apa salahnya Senin? Anda harus mikir. Jangan pernah lupa. Laki-laki terutama, biasanya laki-laki itu kalau punya istri, awalnya sebelum sukses, istri ini dipaksa seperti sekretaris. Dipaksa jadi sekretaris, suruh nyatet jadwal, pengeluaran pemasukan dipaksa. Tapi kalau sudah sukses, sekretaris yang dipaksa jadi istri. Ini yang jangan terjadi pada Anda. Jangan pernah terjadi pada Anda. Karena saya ngalami itu. Dan terakhir saya ingin katakan survei yang saya lakukan. Ternyata wanita itu sebenarnya semua prinsipnya mau dimadu. Asal dia menjadi yang pertama dan satu-satunya. Itu syaratnya hanya itu. Dan saya ingin berbagi tips dengan Anda. Bagaimana membedakan madu yang asli dan tidak. Dengarkan. Dengarkan. Umum Anda sudah tahu kalau madu asli itu pentol korek dimasukkan. Di jas kalau nyala berarti dia asli karena tidak dicampur air. Itu satu. Yang kedua, tuangkan di kertas. Kalau dia tidak merembes, berarti madunya tidak dicampur air. Yang ketiga, taruh di tempat terbuka. Kalau tidak ada semut, berarti dia asli. Karena tidak dicampur gula. Tapi yang paling akurat, madu itu asli atau enggak, bawa ke rumah. Kalau istri marah besar, berarti itu madu asli.
Saya sudah buktikan. Asli. Istri saya marah besar. Dan Anda berhadapan dengan orang, mudah-mudahan Anda bisa belajar dari saya. Karena saya tidak bisa belajar dari Anda. Saya Cak Lontong, salam lemper. Ya itu tadi tips memilih madu yang baik dan benar dari Cak Lontong. Semoga bermanfaat. Ini seperti acara tani-tanian ya. Ini siapa Zaki? Kita lihat dulu Oh, videonya tahu. Ya, oh iya bener, bener videonya. Satu patung pancoran, Sob. Gayanya kan maju kaki, tangan ke depan, satu ke belakang. Yang jadi masalah ketahuan sekongnya di mana? Jarinya ngetril. Gue boleh jujur ya, pakar KW, gue boleh ngasih tahu sama lu, yang namanya KW sekarang berevolusi, coy. Kemarin gue bilang kalau di kolam renang, coy, ketahuan dari mana keluar air, ngeluarin air kan? Ya Allah ada air, ya kan? Ya, oke. Saudara-saudara beri tepukan yang meriah buat Mongol. Syuf, jangan sampai gua tato bibir lu. Selamat malam semuanya. Sehat? Gua jujur gua malu ngelihat Viti tadi. Karena sebelum Syahrini bling-bling, gua udah bling-bling coy. Itu 18 kilo yang gua pakai. Gua pakai perhiasan gede-gede. Kenapa? Karena gua waktu itu datang syuting pertama ditolak sama satpam dibawa. Lu mau ngapain? Mau syuting? Mahasiswa mana ya? Padahal gua artisnya. Muka nggak matching, sampai sekarang pun masih tetap sama. Nggak ada yang percaya coy, serius. Gue kemarin mau operasi hidung, kurang lebih kiblatnya ke Bang Saiful Jamil ya. Menurut gue dia ganteng kayak Andy Lau versi Asianya, versi Indonesianya gitu kan. Tapi sayang dempetan sesama periuk. Orang Priok ya. Aduh, parah nih anak-anak pelabuhan. Pantesan bakalan bagus. Siang narik jangkar. Udah pindah gua. Oh udah pindah? Udah. Di? Kelapa Gading. Bu, tetep aja banjir. Tetap. Kalau udah biasa daerah banjir, gue tuh paling menderita. Gua banyak saudara di Kelapa Gading, ada saudara di Pluit. Gua datang ada yang banjir, gua datang mau nolong. Nyampe di lokasi ketemu orang, bang ikannya banyak yang lepas. Gua bingung, gua niatnya mau nolong, emang lu pikir gua tukang curi ikan? Nih bahaya nih muka-muka kayak begini. Yang paling ngenes lagi dari gua adalah satu sejujurnya. Kemarin kita syuting layar lebar gua, emang bener ya. Mudi, gue dan Bintang, dan gua sama Mudi itu jodoh. Di film benernya gua tuh yang normal. Yang KW Mudi. Dihipnotis. Om Indro kecapean menghipnotis, ketuker. Guanya yang jadi KW. Yang paling gua menderita pakai sepatu 16 cm. Udah begitu pakai celana segini. Gua langsung bilang ya ampun tersolimi dua benda pribadi. Ngenes gua. Serius. Terus kalau buat gua ditelepon, wah ini buat acara ulang tahun. Gua paling trauma sama ulang tahun. Sampai sekarang gua nggak pernah ngerayain ulang tahun. Kenapa? Gua paling takut tuh sama lilin. Karena teman-teman gua tuh kadang-kadang suka kurang ajar, diganti petasan. Serius, lu bayangin diganti petasan coy. Kita tiup dia meledak, bah. Kuenya membal ke muka, bodoh. Tuh paling menderita, disiram pakai kecap lah, telur busuk. Kalau buat gua telur busuk so gua udah nggak masalah. Muka kan udah bisa jadi luluran tuh. Ya kan? Telur udah bersyukur, ah udahlah nggak apa-apa sama-sama busuk gitu kan. Ya enak. Yang paling ngenes di lokasi syuting kita susah membedakan cowok ini normal atau KW. Wah, kebetulan gua pakarnya. Kita syuting di Depok. Banyak ekstrasnya cowok. Break kita ceritanya, sholat maghrib, lanjut ke syuting. Sutradara sama kameramen jalan, ada kotoran di tanah, dilangkahin. Gue bilang, oh normal. Itu pasti cowok normal. Ada cowok bertiga coy, cool, keren and confidence. Cowok,
Gua udah, wah ini gila model. Wah normal. Gua udah, oh normal. Pas jalan dia ada lihat kotoran nih. Iya lo ada tai. Jadi kalau gue main film, gue keren di situ aktingnya. Gue terkenal dengan tagline-nya Tara, ada yang meminta foto. Gue sekali syuting di Kemayoran. Itu gue udah ganti baju Sailor Moon. Serius, kok height tinggi. Pas gue mau masuk, satpam marah-marah. Ngapain lu kesini? Lu kan di Damri tempatnya. Ya Allah, ya ampun gue kan artis. Dikirain gue Damri. Dan gue paling ngenes lagi ada apa cuy? Gue nggak diakui di Manado. Serius, orang Manado kalau pulang kampung kalau artis, minta foto. Sumpah gue pulang nggak ada yang minta foto. Gue mau ngambil koper di antrian nggak ada yang ngeliatin boro-boro. Orang Batak ya bang? Iya, orang gue orang Manado coy. Nggak ada yang percaya. Nih gue sama Bang Ipul nih foto bareng. Orang Manado langsung ngomong ngapain tuh sopir foto sama artis. Gak enak banget, tapi gak apa-apa lah. Akhirnya gue bisa jadi artis. Gue udah punya 4 layar lebar. Lumayan 3-nya jadi pemeran utama, sisa cameo doang. Gak apa-apa dibayar 5 juta, cuma numpang lewat. Pas gue nonton, punggung doang yang kelihatan. Ngenes coy, padahal gue udah telepon ke Manado. Bau nih tape film nih. Ya kirain mukanya ada, enggak. Yang penting ulang tahun buat Metro TV akan tetap yang terbaik, betul? Betul, karena kalau dia tetap yang terbaik, gue angket-angketin, gue masih syuting lagi. Sekian dan terima kasih, gue Mongol. Jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Show.